pada video kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Kita akan belajar pada video pertama ini bilangan berpangkat positif dan sifat dari suatu bilangan berpangkat. Suatu bilangan tuh bisa memiliki pangkat. Pangkat ini berarti berapa kali bilangan ini dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Kalau kita punya 7 pangkat 3, maka kita punya 7 dikali 7 dikalikan 7 ya. Kita merefresh dikit. Atau kebalikannya, kalau kita punya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 5. Ada beberapa sifat dari bilangan berpangkat ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika dikalikan, maka bilangan berpangkat ini pangkatnya akan kita jumlahkan dengan syarat ini sama nih, bilangan pokoknya ini harus sama. Jadi ini 2 pangkat M, misalnya dikali 2 pangkat N, ini boleh menjadi 2 pangkat M tambah N. Tetapi berbeda kalau 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Tidak bisa, karena ini berbeda. Ya. Jadi semua sifat ini dia harus sama. Sama dengan semua sifat-sifatnya yang lain ya. Jadi kalau A dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N nanti dikurangkan. Misalkan kakak punya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Ini berarti dikurangkan ya menjadi 2 pangkat 2. Sebetulnya ini sudah kita pelajari sedikit di kelas 7. Cuma dibahas lebih lanjut lagi ya. Di sini kalau dipangkatkan maka 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 ini menjadi 2 pangkat 6. Ya dikalikan. Atau kalau di dalamnya ada banyak maka pangkatnya ini buat semuanya. Begitu juga dengan pecahan. Nanti ketika kita menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan bilangan berpangkat, pasti bisa diselesaikan dengan sifat-sifat ini atau sebaliknya. Nah, arah sebaliknya ini menarik nih ya. Nanti kita akan lihat. Kita akan refresh sedikit, kita akan coba menghitung berapakah hasil dari pemangkatan berikut. Nah, di sini kakak memang sengaja mengasih tanda minus dan dikasih tanda 4, dikasih pangkat 4. Kita akan lihat berarti ini pangkat ini buat minusnya dan buat 3-nya. Sehingga kita punya plus 3 pangkat 4 ya. Karena min dipangkatkan 4 jadi positif. Ini artinya kakak punya nilainya kalau disuruh menghitung itu adalah 81. Sama dengan ini. Kalau minus dipangkatkan 5 maka hasilnya menjadi negatif. 2 dipangkatkan 5, 2 pangkat 5. Ini adalah negatif 32. Kalau begini gimana kak? Berarti semuanya dipangkatkan ya. Minus dipangkatkan 4 jadi positif. 1 dipangkatkan 4, 1. 3 dipangkatkan 4, 3 pangkat 4. Maka kakak di sini punya 1/81. Hati-hati nanti kalau ketemu seperti ini. Min 3 pangkat 4 gitu ya. Ini berbeda nih. Dengan yang ini tidak sama ya. Karena ini pangkat 4-nya hanya buat 3 saja, bukan buat minusnya. Ini nanti hasilnya minus 81. Sekarang kita coba yang ini ya. Ini sudah menggunakan sifat dari pangkat. Ini biasanya soal-soal yang paling mudah. Kalau kita lihat 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Oh berarti ini ya 2 pangkat 3 ditambah 4 ditambah 2. Berarti ini adalah 2 pangkat 9. Gampang kan? Kalau ini berarti 7 pangkat 3 ditambah 6. 7 pangkat 9. Kalau dibagi gimana kak? Wah ini bilangannya bukan bilangan berpangkat. Ubah menjadi bilangan berpangkat. Menjadi 10 pangkat 12 dibagi 10 pangkat 4. Ya ini 10 pangkat 4 nih. Sehingga hasilnya adalah 10 pangkat 8. 12 dikurang 4. Nah kalau begini gimana kak? Bilangannya berbeda. Dari tadi kita bermain di bilangan yang sama. Ternyata sekarang bilangan yang berbeda. Kalau bilangannya terlihat berbeda seperti ini, biasanya harus kita jadikan perkalian faktor prima. Itu ya. Ini bisa kita buat menjadi 18 itu berapa ya? 2, 9, 3, 3. Maka kakak punya 2 dikali 3 pangkat. 2 dipangkatkan 5. Dibagi 9 itu 3 pangkat 2 dipangkatkan 5. Maka di sini bisa 2 cara nih.
Yang pertama, kakak pangkatkan dulu ke dalam, sehingga punya 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 10. Ternyata ini bisa dibagi ya, 3 pangkat 10 menjadi 2 pangkat 5. Atau kakak bisa menjadikan dia 1 pangkat dulu. 2 dikali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 dipangkatkan 5. Ini boleh dicoret sehingga tersisa 2 pangkat 5. Jadi hasil akhirnya sama nih ya. Jadi nanti kalau ketemu angka-angka yang bukan bilangan pokoknya sama, misalnya kalian ketemu nanti berapa ya? 48 pangkat 2 dibagi pangkat 3 dibagi dengan 16 pangkat 2 gitu ya. Nah ini jangan dihitung 48 kali 48 kali 48. Jangan. Ini kita pecah. 48 itu berapa tuh? 48 8 kali 6 ya. Coba kita coba ya soal ini ya. 48 itu berarti kalau pakai pound faktor 2 atau 4 12. 12 itu 3 kali 4. Maka di sini kakak punya 2 pangkat 4 dikalikan 3 dipangkatkan 3 dibagi 16 itu adalah 2 pangkat 4 dipangkatkan 3. Kalau seperti ini nanti jadi bisa dikerjakan gitu ya. Nah, kita coba sekarang yang sedikit lebih kompleks. Kalau di sini udah campur-campur nih sifatnya ya, dan menggunakan aljabar. Maka kalau kayak gini, kita akan menyelesaikan kurungnya terlebih dahulu. Jadi diselesaikan dulu nih. Berarti di sini kakak punya minus A pangkat berapa nih? Pangkat 6. B pangkat 3. Dikalikan, min dipangkatkan 4 positif nih. A pangkat 4. Karena ini juga dipangkatkan 4. B pangkat 12. Kalau seperti ini, maka kita kalikan sendiri-sendiri saja. Kita bereskan dulu tandanya. Negatif dikali positif. Negatif. A pangkat 6 dikalikan A pangkat 4. Berarti A pangkat 6 ditambah 4. Dikali B pangkat 3 ditambah 12. Sehingga kakak punya hasil akhirnya minus A pangkat 10, B pangkat 15. Gitu ya, jadi kalau ketemu soal seperti ini, masing-masing dikalikannya. Kita selesaikan dulu yang ada dalam kurungnya. Kita coba yang B, maka kita selesaikan kurungnya dulu. Ini 4-nya kakak tulis menjadi 2 pangkat 2. Jadi kalau ketemu bilangan yang bukan bilangan prima, paling enak tuh kita jadikan perkalian faktor prima. Maka 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, 2 pangkat 6, dikali A pangkat 6, kan 2 dikalikan 3, B pangkat 9. Dibagi, gitu ya. Ini boleh ditulis begini, boleh ditulis ke samping. Minus dipangkatkan 4 positif, 2 pangkat 4, dikali A pangkat 4, B pangkat 12. Nah, maka ini masing-masing kita kerjakan sendiri. Ini dicoret gitu ya. 6 dikurang 4 jadi 2. Ini dicoret, 6 dikurang 4 jadi 2. Nah, B ini sebenarnya konsepnya sama, prinsipnya sama. Jadi kalau kita punya B pangkat 12 dibagi B pangkat 9, ini kan B pangkat 12 dikurang 9 gitu ya. Jadi B pangkat 3. Sama nih, jadi B pangkat 3 cuma pangkat 3-nya di bawah. Karena 9-nya di atas, 12-nya di bawah. Ya, kebalik dari sini, nggak masalah. Berarti yang atas kita punya 2 pangkat 2 dikali A pangkat 2 dibagi B pangkat 3. Nah, gampang ya. Sekarang kita coba yang C, lebih ruwet lagi. Maka ini kita akan kerjakan dulu yang atas, baru kita bagi gitu ya. Jadi masing-masing kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini ada 16, boleh kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Di sini ada 9, boleh kita tulis menjadi 2 pangkat 2. Di sini ada 128, boleh menjadi 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 kalau menggunakan power faktor nanti dapatnya. Sekarang baru kita kerjakan.
2 pangkat 4 dipangkatkan 2. Pangkat 4 dipangkatkan 2. Berarti 2 pangkat 8. Dikali A pangkat 4. B pangkat 2. Ya, ini pangkatnya dikalikan. Dikali dengan 3 pangkat 6. Karena 2 dikalikan 3. A pangkat 2, B pangkat 6. Dibagi dengan 2. Oh, ini 3 ya. Bukan 2 pangkat 2, tapi 3. 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Berarti 3 pangkat 8. A pangkat 8. B pangkat 8 ya. 2 dikali 4, 2 dikali 4. Dikali 2 pangkat 7 dikali A pangkat 6 dikali B pangkat. Sekarang kita kalikan dulu nih yang atas. Sehingga yang atas ini 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 6 dikali A pangkat 4 dikalikan A pangkat 2 menjadi A pangkat 6. B pangkat 2 dikalikan dengan yang pangkat 6 sehingga menjadi 2 tambah 6 pangkat 8. Dibagi, di sini punya 2 pangkat 7, 3 pangkat 8. A-nya pangkat 8 ditambah 6, 14. B-nya pangkat 12. Nah, sudah ini baru kita bisa bagi ya. Berarti ini 8 bisa dikurangi dengan 7, hasil 1. 8 yang bawah bisa dikurangi dengan 6 yang di atas, hasilnya jadi 2. Ini menjadi 8, dan ini menjadi 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 per 3 pangkat 2 dikali A pangkat 8 dikali B pangkat 4. Gitu ya, ternyata mudah nih walaupun terlihat rumit. Yang penting bisa kita sederhanakan satu persatu, step by step. Nah, sekarang kakak mengajarkan ini. Wah kak, dari tadi tidak ada rumus penjumlahan dan pengurangan. Kenapa sekarang tiba-tiba muncul rumus penjumlahan dan pengurangan? Nanti ini akan cukup banyak soal seperti ini. Ya, beberapa soal akan seperti ini, akan membingungkan. Ini kata kuncinya adalah jangan dihitung. Jangan dihitung dalam arti jangan 3 pangkat 4 kamu hitung. 81 tambah 81 tambah 81. Jangan. Susah. Gitu ya. 3 pangkat 4 ini bisa kita anggap sebagai suatu variabel. Jadi kalau kita punya A pangkat 2. Kita punya A pangkat 2. Kakak tambahkan gitu ya. Ini bisa menjadi 2A pangkat 2 gitu ya. Kalau kakak punya B pangkat 2 ditambah 3B pangkat 2. Ya, ini B pangkat 2. Kalau kita belajar aljabar di kelas 7, ini boleh dijumlahkan. Yang penting sama-sama B pangkat 2. Menjadi 4B pangkat 2. Di sini juga sama. Yang penting sama-sama 3 pangkat 4. Anggap aja dia A pangkat 4. Gitu ya. 1 ditambah 1 ditambah 1. Menjadi 3 dikali 3 pangkat 4. Nah, nanti bisa saja pilihannya seperti ini atau angkanya berarti 3 pangkat 5 yang kamu hitung. Tapi bisa juga nggak ada. Kenapa tidak ada, Kak? Karena hasilnya, ini kan 3 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 4. Ini sama-sama 3 loh. Sehingga kita punya 3 pangkat 5. Begitu kira-kira. Nah, gimana kalau yang B nih, Kak? Kalau yang B ini tidak ada nih pangkat yang sama, pangkatnya beda-beda. Kalau ketemu soal seperti ini, kita ubah menjadi pangkat yang paling kecil. Istilahnya, kita samakan pangkatnya. 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3. Maka yang paling kecil adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 5 ini itu sebetulnya, kalau kita mau punya 2 pangkat 3, dia sebetulnya 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3 ya. Sehingga 2 pangkat 5. Benar kan? Jumlahkan pangkatnya. Maka kakak boleh tulis dia menjadi begini. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Ditambah. Berarti kalau yang ini itu adalah 2 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3. 2 dikali 2 pangkat 3. Dikurang 2 pangkat. Berarti sekarang sudah sama nih sekarang. 2 pangkat 3, 2 pangkat 3,
2 pangkat 3. Nah, tapi yang depannya memang kita harus hitung sendiri. Sehingga di sini kakak punya 4 dikali 2 pangkat 3 tambah 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 1 dikali 2 pangkat 3. Berarti 4 tambah 2, 6 dikurangi 1. Oh, ternyata hasilnya adalah 5 dikalikan 2 pangkat. Hasil akhirnya ini. Atau kalau mau dihitung menjadi angka 5 dikali 8 atau 40. Ya. Jadi jangan dihitung ini berapa 2 pangkat 5, kamu hitung dulu tuh 2 pangkat 5 berapa ya, ditambah 2 pangkat 4, hasilnya kemudian dikurangkan dengan 2 pangkat 3 gitu ya. Bisa dengan cara seperti ini. Terakhir kita akan coba yang C. Nah, kalau bentuknya seperti ini sebenarnya lebih mudah lagi. Jadi kita tinggal selesaikan bagian atas, kita selesaikan bagian bawah, nanti baru kita sederhanakan. Dari tadi kakak menggunakan sifat-sifat ini ya, yang kalau dikali kita jumlahkan dan sebagainya. Atau kebalikannya nih. Jadi kakak sebenarnya pakai sifat ini, nomor 1 nih. Untuk yang B kakak pakai sifat nomor 1, cuma dibalik sedikit. Kita coba yang C ya. Ini sebenarnya cukup mudah. Ini sudah sama, 2 pangkat 7, 2 pangkat 7. Sehingga tinggal 3 ditambahkan 5. 8 dikali 2 pangkat 7 dibagi. Nah ini, 4 pangkat 3. Ini dibandingkan kita menghitung 2 pangkat 7 dikalikan 8 dibagi sini gitu ya. 4 ini itu adalah 2 pangkat 2 yang dipangkatkan 3 nih ya, ada pangkat 3-nya. Artinya dia adalah 2 pangkat 6, betul. Sehingga kita bisa mencoret dia ya. 7 dikurangkan 6 menjadi 1 sehingga kita punya 8 dikalikan 2. Hasilnya adalah 16. Nah, coba bayangkan ketika kamu menghitung ini tidak menggunakan konsep dari si bilangan berpangkat. Tentunya hitungannya menjadi lebih panjang dan menjadi lebih susah. Seperti itu untuk bilangan berpangkat positif. Di video berikutnya kita akan belajar tentang bilangan berpangkat negatif. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bilangan berpangkat. Kita akan belajar tentang bilangan berpangkat negatif. Kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat positif. Suatu bilangan ternyata juga bisa berpangkat negatif ya. Pangkat negatif ini bisa dikategorikan sebagai suatu pangkat yang tak sebenarnya karena tidak bisa dijabarkan secara rasional. Jadi misalkan kakak punya 3 pangkat min 2, ini apa sih gitu ya. Kalau kita punya 3 pangkat 2, ini jelas 3 kali 3. Tapi kalau 3 pangkat min 2 tuh bagaimana gitu ya. Nah, sifat yang paling penting itu adalah seperti ini ya. Jadi kalau kakak punya A pangkat min 1 sama dengan 1 per A. Berarti kalau kakak punya A pangkat min 2 berarti kakak punya 1 per A kuadrat gitu ya. Jadi minus ini menyebabkan dia turun. Atau sebaliknya, kalau kakak punya 1 per A pangkat minus 2, ini boleh kakak tulis menjadi A pangkat 2. Dapat dari mana kak? Dapat dari 1 dibagi 1 per A pangkat 2. Sehinggalah 1 dikali A pangkat 2 per 1. Atau sama dengan A pangkat 2. Tentunya kita masih tetap memiliki sifat-sifat seperti ini ya. Jadi kita tetap memakai sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Kita langsung saja coba. Nah di sini soal pertama kita disuruh menghitung hasil dari pemangkatan berikut. Ya kalau kayak gini jelas ya, maka ini tidak bisa diapa-apain lagi nih ya. Ini berarti langsung aja kita hitung saja. 2 pangkat min 2 itu bisa kita ubah menjadi 1 pangkat 2 min 2 ditambah 1 per 2. Maka ini plus ya, pindah ke bawah. Maka kakak punya 1 per 4 ditambah 1 per 2. Maka kakak punya 1 per 4 ditambah 2 per 4 ya. Kakak samakan penyebut. Sehingga kakak punya jawabannya adalah 3 per 4. Kita coba untuk yang ini. Masih sama cara pengerjaannya. Berarti ini kakak punya 1 per 8 dikurang 1 per 2 pangkat 5. Jadi dia turun ke bawah, berubah dari negatif jadi positif. Nanti kalau dari positif mau ke atas ya berarti jadi negatif gitu ya. Ini berarti kita samakan penyebut. Ini 1 per 8 dikurang 1 per 32. Artinya ini kita samakan menjadi 32. Kakak punya 4 ya. 8
menjadi 30 dikali 4, maka satunya juga dikali 4, dikurang 1/32, maka kakak punya hasilnya adalah 3/32. Kita coba ini ya. Nah ini sebetulnya kalau kita sudah mengerti, boleh langsung nih menjadi 3/2. Ini adalah 9. Kenapa bisa begini? Tadi kakak jelaskan ya. Maka ini sebetulnya kakak bikin 1/1/3/2. Sesuatu dibagi pecahan, pecahannya dibalik. 3/2/1. Maka ini 3/2 sama dengan 9. Nah ini masih soal-soal yang gampang ya. Sekarang untuk yang ini kita akan coba. Nah ini sebetulnya kita akan sedikit mengulang tentang sifat-sifat dari si bilangan berpangkat positif ya. Tentunya sekarang dengan bilangan berpangkat negatif. Sebetulnya masih sama ketika kita punya A/5 dibagi A/3, A/3, kita masih bisa menggunakan sifat nomor 3. Sehingga kita sebetulnya punya A/5 dikurang ya minus 3. Nah, kita boleh menggunakan nih sifat ini nih. Dipangkatkan lagi minus 2. Maka di sini kakak punya A/8, 5 ditambah 3 dipangkatkan minus 2. Pangkat dipangkatkan, berarti kita pakai sifat nomor 4. Tetap masih sama. Kita punya A pangkat 8 dikali minus 2. A pangkat minus 16 gitu ya. Kita coba yang ini. Sama nih, nanti masing-masing kita pangkatkan dulu. Ya, ini kita pangkatkan sehingga kakak punya 2 pangkat minus 6 dikali 5 pangkat minus 6 juga. Dikali lagi dengan 2 pangkat ini sama ini minus 6 dikali 5 pangkat 6. Maka yang bisa kita kalikan adalah bilangan dengan bilangan pokok yang sama. 2 pangkat min 6 dikali 2 pangkat min 6. Maka kakak punya 2 pangkat minus 6 ditambah minus 6 ya. Dikali 5 punya pangkat minus 6 ditambah 6. Maka di sini kakak punya 2 pangkat minus 12 dikali 5 pangkat 0. Nah, 5 pangkat 0 ini itu nilainya adalah 1. Sehingga jawaban akhirnya itu adalah 2 pangkat minus 12. Jadi sebetulnya sejauh ini yang kita lihat dari sifat-sifat ini tidak ada yang berubah ya dari yang bilangan berpangkat positif. Hanya kita ketambahan ini. Nanti bisa saja ini diminta dalam bentuk pangkat positif. Nah, ini kan berarti nggak boleh nih. Berarti dia harus turun ke bawah ya, harus pakai sifat yang ini. Maka menjadi 1/A/16 kalau disuruh dalam bentuk pangkat positif. Sekarang kita coba yang ini ya, berarti caranya masih sama. Ini kita pangkatkan dulu. Maka kakak punya A pangkat min 6 per B pangkat minus 3 dikaliin ya. Dikali B pangkat minus 4, 2 dikali min 2 per A pangkat minus 6. Ini berarti boleh begini, boleh kita coret nih ya. Boleh kita sederhanakan kalau pangkatnya sama. Ini sehingga kakak punya B pangkat min 4 dibagi B pangkat min 3. Maka kakak punya B pangkat minus 4 dikurang minus 3. Adalah B pangkat min 4 ditambah 3 B pangkat min 1. Kalau kita tidak mau mencoret-coret, bisa juga kita menjadi seperti ini. A pangkat min 6 dikali B pangkat min 4 dibagi B pangkat min 3 dikali A pangkat min 6. Nanti yang B-nya sama ya seperti ini. Nanti yang A-nya bisa kita hitung seperti A pangkat min 6 dikurang min 6. Ya boleh, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Sebetulnya ini juga bisa kita sederhanakan ya. Yang ini bisa kita sederhanakan juga. Nah sekarang soal yang ini kita disuruh menuliskan dalam bentuk pangkat positif. Kalau menuliskan dalam bentuk pangkat positif, kita kerjakan dulu sebisa kita. Nanti kita akan kembalikan ke dalam bentuk pangkat positif gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kakak punya 3P pangkat min 2 dibagi Q pangkat min 3
dikali 6 itu 2, dikali 3, dikali 2 pangkat min 3. Nah ini kan kalau kita lihat P pangkat min 2-nya, supaya dia berpangkat positif, dia harus pindah ke bawah. Nah seperti tadi kakak jelaskan, kalau pindah ke bawah pangkatnya berubah nih, dari negatif jadi positif. P pangkat 2, Q-nya naik ke atas. Nah ini Q pangkat 3. Sekarang angkanya kita beresin nih, 3 sama 3. Berarti 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 ditambah minus 3. Nah ini artinya, kalau kakak tulis, ini berarti 2 pangkat min 2 ya. 2 pangkat min 2 dikali 3 pangkat 2 dikali Q pangkat 3 dibagi P pangkat 2. Ini masih pangkat negatif karena hasil dari yang ini ya. Nah nggak apa-apa, tinggal kita convert lagi pakai rumus yang nomor 1. Sehingga kita punya 1 per 2 pangkat 2, atau kakak boleh tulis begini, 3 pangkat 2 dikali Q pangkat 3 per 2 pangkat 2 dikali P pangkat 2. Karena ini boleh kakak tulis sebagai 1 per 2 pangkat 2. Sama seperti soal nomor B ya. Jadi kalau untuk membentuk dalam pangkat positif, kita kerjakan dulu saja. Atas biarkan, bawah biarkan. Tidak harus kita ubah dia menjadi, misalkan ini jadi B pangkat 3-nya di bawah gitu. Tidak harus, kita boleh kerjakan dulu sampai selesai, baru kita ubah. Contoh yang B, kita selesaikan dulu angkanya nih. Kakak punya 2 dikali 3 dikali minus 5. 2 dikali 3 adalah 6. 6 dikali minus 5, berarti kakak punya minus 30. Angkanya dulu. Sekarang kakak lihat di sini ternyata ada A pangkat 2 dikali A pangkat min 5. Berarti A pangkat 2 dikali A pangkat min 5 berarti ditambah minus 5. Dikali A pangkat 0 berarti ditambah 0. Dikali B pangkat minus 3. Dikali B pangkat 2 berarti ditambah 2. Ditambah min 4. Ya. Nah, sini. C-nya ini berarti pangkat 1. Dikali C pangkat min 1 berarti ditambah min 1. Dikali C pangkat 3 berarti ditambah 3. Berarti di sini kakak punya minus 30 dikali A pangkat min 3 ya. Dikali B pangkat ini min 1 dikurang 4 min 5. Dikali C pangkat 2. Kalau sudah begini baru kita ubah menjadi bentuk pangkat positif. Berarti yang berubah hanya yang ini ya, turun ke bawah. Minus 30 C pangkat 2 per A pangkat min 3, A pangkat plus 3 karena pindah ke bawah, dikali B pangkat 5. Nah ini adalah bentuk pangkat positifnya. Sekarang kita akan coba untuk yang C. Nah ini kalau ada atas bawah begini dan dikurung-kurung begini, artinya kita selesaikan dulu yang dalam kurungnya. Nah yang penting itu adalah ini nih. Angka ini harus kita ubah dulu menjadi bilangan prima. Perkalian bilangan prima. 8 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kalau yang lupa bisa pakai pohon faktor ya. 2, 4, 2, 2. 16 juga sama. Dengan cara yang sama kita akan dapat 2 pangkat 4. Maka ini kalau dipangkatkan, berarti yang atas kakak punya 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Berarti dikalikan sesuai dengan sifat yang ini. Berarti kakak punya 2 pangkat 12 dikali A pangkat 8 dikali B pangkat minus 12. C pangkat 0 itu sebetulnya boleh hilang. Biarkan saja hilang. Per minus 2 dipangkatkan 3. Berarti dia menjadi minus 2 pangkat 3. Jadi minnya dipangkatkan 3. Atau min kali min itu adalah minus. Kemudian 2 pangkat 1 dipangkatkan 3 jadi 2 pangkat 3. Kemudian kakak punya A pangkat 3. B pangkat berapa nih? 6. Dikali berarti minus dipangkatkan 2 jadi positif ya. Minus ini dipangkatkan 2 jadi positif.
2 pangkat 4 dipangkatkan 2, 2 pangkat 8. A pangkat minus 6, B pangkat 4. Ya, jadi kakak membuka kurungnya terlebih dahulu. Nah, kemudian ini sebetulnya bisa langsung kita kerjakan, tapi supaya tidak bingung, ini kita sederhanakan dulu nih. Yang bagian bawah kita sederhanakan dulu ya. Ini kalau disederhanakan ketika dikalikan itu menjadi minus 2 pangkat 3 ditambah 8 pangkat 11 dikali A pangkat 3 ditambah minus 6 minus 3 dikali B pangkat 10. Maka ketika dikerjakan sekarang tinggal yang atas yang ini, bawahnya yang ini ya. Sehingga kakak punya 2. Berarti ini plus dibagi minus dulu, berarti artinya minus. 2 pangkat 12 dikurang 11 dikali A pangkat 8 yang ini dikurang yang ini ya. Karena tadi sudah kita sederhanakan dulu nih yang bagian bawah. Minus 3 dikali B pangkat minus 12 dikurang 10. Nah, maka di sini kakak punya minus 2 pangkat 1, tidak ditulis. A pangkat 11, B pangkat minus 22. Maka hasil akhirnya adalah minus 2A pangkat 11 dibagi B pangkat 22. Karena kita mau bentuk mereka dalam bentuk pangkat positif, hasil akhirnya adalah seperti ini. Sekarang kita akan coba soal nomor 4. Jadi ini bentuknya sekarang adalah penjumlahan atau pengurangan. Biasanya sih kalau pangkat negatif ada bagian atas ada bagian bawah atau dalam bentuk pecahan. Nah, soal-soal seperti ini biasanya kita selesaikan bisa dengan 2 metode. Metode pertama kita akan selesaikan dengan cara pemfaktoran. Tapi bisa juga nanti kita buka saja gitu ya. Yang pertama dulu, dibuka tuh maksudnya apa kak? Maksudnya seperti ini. Maka kalau kakak punya soal seperti yang A, AB kuadrat dikurang A pangkat min 1, ya sudah, AB kuadrat dikurang 1 per A, gitu ya, per 1 ditambah B per A. Terus kalau begini gimana kak? Ini kan tidak bisa dikurangin ya kalau aljabarnya bentuk seperti ini. Atau dalam bentuk angka juga bisa. Ya berarti harus kita samakan penyebut. Maka yang atas itu menjadi A kuadrat B per A dikurang 1. Kenapa jadi A kuadrat B kak? Karena kakak mau bikin menjadi A kuadrat B kuadrat per A. Nah ya. Jadi kakak tambahkan, ini tadinya awalnya 1. Kakak tambahkan A sehingga atas juga harus dikalikan A sehingga menjadi A kuadrat B kuadrat dikurang 1. Yang bagian bawah kakak mau jadikan A ini 1 per 1. Maka kakak punya A ditambah B. Berarti ini bentuknya sekarang sebuah pecahan ya. A kuadrat B kuadrat dikurang 1 dibagi A dikali A per A tambah B. Maka boleh kita coret nih. Artinya sekarang kita punya A kuadrat B kuadrat dikurang 1 per A tambah B. Nah ini sudah hasil akhir karena kita sudah tidak bisa mengotak-ngotik lagi. Nah kalau pemfaktoran nanti sebenarnya caranya ya sedikit berbeda tapi lebih singkat. Kalau kita lihat pangkat paling kecilnya adalah A pangkat min 1 ya. Maka kakak akan faktorkan A pangkat min 1. Sehingga yang ini menjadi A B kuadrat dibagi A pangkat min 1 dikurang 1. Gitu ya. Nah, dia keluar, yang ini karena tidak punya. Nah ini ceritanya dia keluar tapi supaya kembali bawahnya berarti dikalikan. Dibagi dengan A pangkat min 1 juga. Dari berarti 1 per A pangkat min 1 ditambah B. Ya, karena A pangkat 1-nya keluar. Nah ini kalau kita lihat boleh dicoret nih. Karena dia sama-sama A pangkat min 1. A pangkat min 1 ini boleh naik ke atas nih. Sehingga menjadi A kuadrat B kuadrat dikurang 1 per. Ini boleh naik menjadi A ditambah B. Nah, terserah ya mau pakai yang mana. Tapi biasanya kalau angkanya atau rangkaian aljabar dari pangkat negatif ini sudah lebih besar, lebih banyak,
biasanya kita akan menggunakan yang pemfaktoran. Karena lebih mudah, lebih mudah ya. Karena tidak ribet, lebih mudah sehingga mempermudahkan kita dalam menghitung. Kalau kita lihat di sini kita punya A pangkat min 1, A pangkat 2, A pangkat min 3. Maka yang kita keluarkan adalah A pangkat minus 3. Nah, sehingga yang di sebelah sini menjadi A pangkat min 1 per A pangkat min 3. Ditambah A pangkat min 2 per A pangkat min 3. Dikurang 6. 6 ya. Dibagi, kita keluarkan juga A pangkat 3. Yang bawah juga sama, A pangkat min 2 dan A pangkat 3. Yang kita keluarkan A pangkat 3-nya. Ini A pangkat min 2 per A pangkat min 3 ditambah 3. Maka ini boleh dicoret. Ini menjadi A pangkat 2 ditambah A dikurang 6. Dapat dari mana, Kak? A pangkat min 1 dikurang min 3 ya. A pangkat min 2 dikurang min 3 hasilnya A pangkat 1 per A pangkat 1 ditambah 3. Nah, kalau ketemu soal seperti ini harus sedikit berhati-hati, takutnya masih bisa dikerjakan lagi ya. Yang bagian atas ini bisa difaktorkan. Kita punya A pangkat 2 tambah A dikurang 6. Ini bisa difaktorkan dalam bentuk seperti ini. A dan A. Berapa dikali berapa hasilnya minus 6. Berapa ditambah berapa hasilnya plus 1. Sehingga kita punya di sini plus 3 min 2 plus 3 min 2. Ya. Berarti ini plus 3 minus 2. Maka kita punya A plus 3 A min 2 dibagi A plus 3. Nah, ini boleh dicoret. Sehingga hasil akhir dari ini adalah A min 2. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sebetulnya mirip dengan bilangan berpangkat positif. Sifat-sifatnya juga sama. Nah, memang soal nomor 4 ini lebih biasanya di teman-teman yang sekolah